أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bil udhiyah faman adaha faqad taqarraba wa man lam yudhi fa innahu qadirun faqad abtara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, kita pada malam hari ini berada di bulan Zulhijjah, tepatnya ini 5 Zulhijjah. Artinya bahwa hitungan hari ke depan kita akan merayakan Idul Adha. Maka ini malam sambil kita mengkaji tentang kurban, juga fadilah, apa amalan yang sunnah yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Di pertemuan minggu kemarin, di antara kita bahas bahwa di antara juga yang sunnah ini kita amalkan, yang mau berkurban dan masuk Zulhijjah untuk tidak memotong rambutnya, kukunya, dan juga aneka bulu yang ada di tubuhnya. Yang kedua, nanti Idul Adha, tepat dia di 10 Zulhijjah. Maka tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum hari raya ini kita disunnahkan untuk berpuasa, namanya puasa sunnah Arafah. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah itu atau sunnah Arafah, itu fadilahnya adalah Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Namun bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, Rasul melarang. Artinya enggak sunnah untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang sunnah ini untuk berpuasa bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji. Ini diantara fadilah orang-orang yang berpuasa yang namanya puasa Arafah. Dan seterusnya, masuk malamnya, malam 10 Zulhijjah. Ini kita disunahkan untuk mensyiarkan agama ini. Maka kaum muslimin disunahkan dia untuk bertakbir. Beda antara takbir Idul Adha dengan takbir Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mulai tenggelamnya matahari di sore hari malam Idul Fitri, mulai takbir sampai khatib turun mimbar. Artinya bahwa setelah sembahyang Id pada Idul Fitri itu tidak ada lagi sunnah bertakbir. Sementara untuk Zulhijjah ini atau takbir Idul Adha dimulai malam tanggal 10 Zulhijjah itu. Tenggelam matahari, ini mulai takbir sampai habis ayyamut tasyrik. Berarti 10 Zulhijjah tambah 3 hari setelah itu. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13. Kapan berakhirnya?
sore hari di tanggal 13 itu. Kenapa sore? Beda hitungan bulan Qamariyah dengan Syamsiyah. Kalau tahun Masehi ini perubahan hari itu dihitung jam 12 malam. Namun kalau tahun Qamariyah perubahan waktunya itu dihitung tenggelamnya matahari. Hari ini tanggal 5 Zulhijjah. Dan tadi tenggelam matahari. Nah sekarang kita ini udah masuk tanggal 6 Zulhijjah. Karena perubahan waktunya itu tenggelamnya matahari. Ini beda antara tahun Qamariyah dan tahun Syamsiyah. Maka nanti di takbir Idul Adha ini ada dua macam dia. Yang pertama namanya takbir mutlak. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Habis sembahyang Idul Adha nanti kita sembahyang asar. Setelah asar takbir lagi. Ini namanya takbir muqayyad. Takbir yang lakukan setelah sembahyang fardu. Habis asar takbir, habis maghrib takbir, habis isya takbir, habis subuh takbir. Ini disebut dengan takbir muqayyad selama 4 hari. Kalau kemarin berdoa setelah sembahyang nggak boleh angkat-angkat suara. Kalau syiar ini angkat suara, takbirnya mesti angkat suara. Yang kedua takbir mutlak. Takbir yang kita lakukan bukan setelah sembahyang. Itu sahabat mengamalkan. Abu Bakar, Umar sampai ke pasar takbir. Kaum muslimin di pasar semua takbir. Nanti pas komandan ke lapangan takbir. Nah semua takbir. Selama 4 hari ini. Maka ini namanya takbir mutlak. Ini diantara sunnah yang kita amalkan di tanggal 9 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah. Yang 4 hari itu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini dinamakan dengan ayyamut tasyrik. Dalam bahasa Arab pakai shin dia. Titik 3 di atas. Kalau ditulis tanpa titik pakai sin, enggak shin, ayyamut tasyrik ini maknanya akan jauh berbeda. Kalau ayyamut tasyrik maknanya itu hari makan minum. Kalau itu hari makan minum, maka diharamkan berpuasa. Ini misal, Rabu ini kita Idul Adha. Hari Kamisnya, ini kan ada puasa sunnah Kamis. Dalam seminggu 2 hari sunnah dia, Senin sama Kamis. Karena Kamis ini jatuh pada ayyamut tasyrik, maka puasa sunat hari Kamis itu menjadi haram. Karena jatuh pada ayyamut tasyrik. Kalau dibaca tanpa titik pakai sin, itu artinya dia ayyamut tasyrik, hari-hari mencuri. Dulu ada Bani Al-Ghifari namanya. Ini Bani Ghifari kerjanya emang tukang rampok ini. Tukang curi. Mereka lakukan perampokan pada hari tertentu. Maka nama harinya dia ayyamut tasyrik. Enggak pakai shin. Maka ini amaliyah yang ada di ayyamut tasyrik. Sebelum kita ke pertanyaan ini kita kasih sedikit tentang sembahyang Id. Kenapa dinamakan dengan Id? Secara bahasa ada ya'udu artinya dia kembali. Makna kembalinya tadi, ini kembali dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Tahun ini Id. Tahun depan Idun lagi. Tahun selanjutnya Idun lagi. Maka at-tikrar yang berulang-ulang ini disebut dengan Idun. Ada ya'udu. Dalam Islam
ada 2 hari raya dia. Idul Fitri wa Idul Adha. Kenapa 2? Dulu sebelum syariatkan sembahyang Id ini, sembahyang Id syariatkan dia tahun kedua Hijriah. Artinya tahun kedua Nabi di Madinah. Kalau begitu 13 tahun di Mekah. Tambah tahun pertama di Madinah, belum ada ini sembahyang Id. Orang-orang Yahudi dulu itu setiap tahun 2 kali membuat dia pesta. Maka Rasulullah kita ganti pesta itu dengan 2 pesta juga. Itu pestanya Idul Fitri wa Idul Adha. Maka 2 pesta ini kan dia pesta makan minum, diharamkan kita ini berpuasa. Apa yang sunnah? Ketika orang sembahyang Id tadi, yang pertama at-tabkir ilal masjid, mensegerakan ke masjid. Kalau Idul Adha itu lebih cepat dilakukan ketimbang Idul Fitri, ini lebih lambat. Idul Adha lebih cepat. Kenapa? Disunnahkan sebelum sembahyang itu kita ini berpuasa. Nanti tanggal 10 Zulhijjah paginya itu ambil niat sunat puasa Idul Adha. Kapan berbukanya? Setelah pulang sembahyang Id. Kebalikannya, kalau Idul Fitri paginya itu disunnahkan kita berbuka dulu, baru kita ke masjid. Kenapa demikian? Nabi mencontohkan, anna nabiyya aftara sabahan qabla Idul Fitri. Sementara Idul Adha Nabi berpuasa. Dan Nabi makannya kapan? Pulang dari masjid. Maka sunnah lagi ini kita berpuasa sebelum sembahyang Id. Seterusnya, kapan waktu sembahyang Id ini? Waktu sembahyang Id itu sejak terbitnya fajar, setelah sembahyang subuh sampai masuknya waktu zuhur. Ini waktu kita sembahyang Id. Namun ada hadis yang menjelaskan di antara waktu yang dilarang kita ini untuk sholat sunat setelah sembahyang asar dan sembahyang subuh. Makanya ini diakhirkan sedikit waktunya waktu duha. Jadi sembahyang Id ini dilakukan di waktu duha sampai masuknya waktu zuhur. Ini waktu kita kini mengerjakan sembahyang Id. Cara mengerjakan sembahyang Id, yang sunnahnya dia berjamaah. Namun yang enggak mendapatkan jamaah boleh sembahyang Id sendiri. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Maka nanti beda antara sembahyang Id dengan sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat khutbah duluan baru sembahyang, dan khutbah itu bagian dari sahnya sembahyang. Sembahyang Id sembahyang dulu baru khutbah, dan khutbah itu bukan syarat sahnya sembahyang Id. Beda ya. Kalau Jumat tadi khutbah duluan khatib, baru kita menunaikan sembahyang Jumat 2 rakaat, dan khutbah adalah syarat sahnya sembahyang Jumat. Dalam sembahyang Id kebalikan, kita sholat dulu 2 rakaat baru khatib naik mimbar, dan khutbah itu bukan syarat sah sembahyang Id. Ini bedanya.
Maka yang mau menyembelih, kapan waktu sembelihannya? Setelah sembahyang. Man adaha qabla salati fa innahu qaddama li ahli. Yang menyembelih kurban sebelum sembahyang Id, kata Nabi, itu dia penyembelihan untuk keluarganya, bukan dianggap kurban. Kalau begitu, waktu penyembelihan setelah sembahyang Id. Maka hadis dari Ibnu Mas'ud menjelaskan, nabda yaumina haza, ketika hari raya itu dimulai, nahnu nusalli, kami sembahyang, summa narji, kembali, summa nanhar, baru menyembelih. Maka nanti yang punya kurban tahun ini disembelih kurbannya itu setelah sembahyang Idul Adha. Sampai kapan? Sampai habisnya Ayyamut Tasyrik, 4 hari ini. Dari 4 hari ini, mana lebih afdal menyembelih kurban di hari pertama? Itu lebih afdal. Namun juga boleh di hari tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, atau 13 Zulhijjah. Ini waktu menyembelih. Yang menyembelih setelah 4 hari ini tanpa ada uzur, maka dianggap dia sedekah biasa. Ini waktu kita ini menyembelih kurban. Kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati, yang sunnah juga, nanti kita sebelum sholat takbir, maka ini hadir ke masjid segera, at-tabkir ilal masjid. Dan berlaku juga sunnah sembahyang Jumat, artinya mandi sunnah sembahyang Id. Sunnah hukumnya kita mandi sebelum sembahyang Id. Terus pakai wangi-wangian dan pakai baju yang paling bagus. Kalau tanya ini apa warna yang paling bagus, warnanya putih. Warna putih itu warna yang paling bagus, yang paling afdal. Makanya ketika orang meninggal dunia, kain kafannya itu berwarna putih. Ketika orang ihram haji itu pakaiannya berwarna putih. Nanti kalau orang meninggal dunia, kain kafannya itu kain batik, bukan gak sah matinya, sah matinya. Namun gak sunnah kainnya. Jangan katakan nanti yang kain kafannya menggunakan kain batik misalnya, itu gak sah matinya. Emang dia hidup lagi? Emang gak hidup lagi dia, tetap mati juga, sah matinya, namun gak sunnah kain kafannya itu. Nah, warna yang sunnah kain kafan itu dia berwarna putih. Maka termasuk nanti pakaian Jumat. Orang pergi sembahyang Jumat, mana yang paling bagus pakaiannya, warnanya warna putih. Sembahyang Id sunnahnya berwarna putih. Maka Nabi mengatakan bahwa khairul libasikum, sebaik-baiknya pakaian kamu ini yang berwarna putih. Nah, terus hadis menjelaskan di mana dilakukan sembahyang Id. Boleh di masjid, boleh di lapangan. Kalau cuacanya mendukung, enggak hujan, mana yang lebih kuat, di lapangan atau di masjid? Hadis menjelaskan di lapangan lebih kuat. Nabi sembahyang Id di lapangan, kecuali kalau hujan baru di masjid. Apalagi kalau masjidnya enggak muat. Kenapa enggak muat? Disunahkan hari raya itu semua laki-laki perempuan ke masjid. Termasuk juga nanti ini orang-orang perempuan yang haid. Namun enggak masuk masjid, cukup di luar masjid. Namun dia hadir mendengarkan khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Makanya kalau dia sembahyang ini di lapangan, perempuan tadi yang dia haid enggak ikut sholat,
namun ikut mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ini sunnahnya. Nah kalau semua orang hadir, kalau masjidnya enggak muat, maka sunnahnya dia di lapangan. Ini penyelenggaraan sembahyang Id. Waktunya sudah, siapa jamaahnya sudah. Sebelum kita bahas, nanti di Aceh dan bahkan Indonesia punya dia aneka macam cara khutbah orang sembahyang Id. Nah sebelum ke sini, silakan yang mau bertanya atau sudah ada mungkin yang mau bertanya. Ya. Terima kasih. Yang pertama yang pertanyaan, Pak Ustadz, apakah sebelum sholat Idul Adha bolehkah melaksanakan sholat sunnah atau tahiyatul masjid? Nanti sembahyang sunat, yang pertama yang dia nggak terbatas dengan waktu. Kapan aja boleh. Namanya sunnah mutlak. Kecuali di waktu yang larang. Habis subuh, habis asar, dan ketika matahari itu pas naik di tengah-tengah. Ini waktu yang larang kita ini sholat sunat. Namun tidak ada sembahyang sunat khusus qabliyah Idul Adha wa khusus ba'diyah Idul Adha. Atau sebelum Id, baik Adha maupun Fitri, itu tidak ada dia sunnah qabliyahnya atau sunnah ba'diyahnya. Kalau sembahyang di lapangan ini, kita nggak perlu sunnah qabliyah Idul Adha atau sunnah ba'diyah Idul Adha. Namun kalau Idul Adhanya di masjid, kita boleh ambil sunnah tahiyatul masjid. Karena sunnah tahiyatul masjid ini kapan lakukan? Ketika orang masuk masjid. Walaupun itu sebelum sembahyang Id. Maka kalau ini Idul Adhanya nanti di masjid, ini boleh sebelum sembahyang Id dia ambil 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Namun tidak ada sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah untuk sembahyang Id. Jelas ya? Seterusnya, Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Ini melenceng dari pembahasan tentang kurban. Pada gerakan sholat, saya sering lihat pada gerakan ruku ke i'tidal. Ruku ke i'tidal, orang tersebut mengangkat tangannya seperti menadahkan tangan berdoa. Seharusnya bagaimana gerakan yang betul? Ya, karena kita melewati bab sembahyang. Ini ketika orang habis ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya bukan begini, sami Allah begini tangannya. Memang secara bahasa apa itu sholat? Sholat doa. Maka hampir semua bacaan sembahyang itu adalah doa. Pertanyaannya, apakah semua doa kita mesti angkat tangan? Kalau semua doa kita ini angkat tangan, ketika imam baca Al-Fatihah, maka semua angkat tangan. Karena 2/3 Al-Fatihah itu doa. Mulai ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Makanya kalau semua doa ini kita mesti angkat tangan, maka semua gerakan sembahyang itu begini semua ini. Ketika sujud begini juga. Bacaan sujud juga doa. Ketika ruku tangannya bukan di atas lutut. Angkat tangannya berarti. Karena bacaan ruku juga doa. Namun disunahkan ini, orang angkat tangan ketika sholat di 4 tempat. Mana yang 4? Yang pertama takbir awal. Namanya
takbiratul ihram. Itu angkat tangan. Bagaimana angkatnya? Sama semuanya. Angkatnya telapak tangannya menghadap kiblat. Ukuran tingginya sebahu atau batas telinga. Angkat tangan yang kedua ketika orang mau ruku. Allahu Akbar. Kedua. Angkat tangan yang ketiga ketika orang bangun dari ruku atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dan angkat tangannya juga seperti angkat tangan pertama. Artinya telapak tangannya juga menghadap ke kiblat. Artinya kalau begitu tangannya bukan diangkat seperti berdoa. Dan posisi yang keempat kapan lagi? Ketika kita bangun untuk rakaat yang ketiga. Kalau sembahyangnya 4 rakaat. Habis tahiyat awal kita bangun lagi untuk rakaat yang ketiga, ini angkat tangan juga. Ini posisi orang sembahyang angkat tangan di 4 posisi ini. Dan caranya sama. Bukan sama yang tadi, saya ulangi lagi. Tangannya terbuka, telapaknya menghadap ke kiblat, dan tingginya boleh setinggi bahu. Ukuran kedua boleh seukuran telinga. Ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pak Ustadz, apakah pahala puasa Zulhijjah lebih besar daripada puasa 10 terakhir Ramadan? Ini pertama pertanyaan. Ya, yang pertama dipahami bahwa secara hukum itu puasa Ramadan wajib. Artinya orang yang tidak puasa di Ramadan tanpa uzur berdosa. Sementara puasa 10 atau 9 Zulhijjah ini itu puasa sunat. Artinya kalau orang kerjakan itu dia mendapatkan pahala. Dia tinggalkan enggak berdosa. Ukuran pahala-pahalanya ini pahalanya ini, menghitung pahala. Pahala ini bukan hak kita, ini hak Allah ini. Memberikan pahala ini. Namun kalau tanya mana lebih besar? Pahala puasa Ramadan dengan puasa Zulhijjah sudah pasti lebih besar pahala Ramadan. Maka bunyi hadis, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosanya. Namun juga ini puasa Zulhijjah memiliki pahala-pahala juga. Namun pahala Ramadan jauh lebih besar. Mana lebih besar pahalanya? Sunnah sembahyang fajar dengan sembahyang subuh. Orang yang dapat 2 rakaat sunnah fajar setelah azan sebelum sembahyang subuh, dia sembahyang 2 rakaat, ini orang yang paling kaya. Karena pahalanya dunia seisinya. Kalau hari ini 1 meter tanah 1 juta. Bayangkan saja ini. Dunia ini luasnya punya dia. Berapa uangnya? Nah, apakah pahala sembahyang subuh mengalahkan sunnah subuh? Tidak. Nah, pahala yang subuh tadi ini lebih besar ketimbang sunnah fajar tadi. Kalau begitu, yang wajib-wajib ini pahalanya jauh lebih banyak ketimbang pahala yang sunat. Yang terbalik nanti, sunnah fajar dia sembahyang 2 rakaat, subuh enggak. Nah, ini kebalik. Atau sembahyang ini puasa sunat Zulhijjah, dia ambil. Puasa Ramadan dia tinggalkan. Ini kebalik. Yang tepatnya ini yang wajib-wajib itu banyak pahalanya ketimbang yang sunat. Ya, terima kasih. Yang kedua, Pak Ustadz, jika kita mempunyai hutang riba, terus tenggang pelunasannya ini masih 9 tahun lagi, apakah boleh berkurban atau
nunggu lunas riba dulu baru berkurban. Kalau boleh saya bahasakan, yang hari ini mengambil uang bank itu kan berhutang. Orang ambil uang bank buat rumah, ambil uang bank beli mobil, ambil uang bank dia beli perangkat interior rumahnya. Makna hutang sebenarnya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia nggak berhutang, dia nggak ada apa yang akan dimakan. Untuk beli beras itu dia berhutang. Untuk beli baju untuk auratnya dia berhutang. Maka ini utang yang dianggap dia utang sebenarnya. Namun hari ini utang yang kita kondisikan. Utang yang kita kondisikan. Berapa jangka? 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Ini kan utang yang dikondisikan. Apakah orang seperti ini kena perintah berkurban? Iya. Karena utangnya pertama masih lama. Namun jikalau ini lebaran tanggal 22 Agustus. Jatuh tempo utangnya tanggal 22 Agustus. Kalau nggak bayar utangnya ini, rumahnya disita. Mobilnya disita. Itu perintah berkurban dikalahkan oleh hutang. Namun ini masih lama. 8 tahun lagi. 10 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ini orang ini kena perintah berkurban. Yakinlah, orang-orang yang berkurban itu rasakan tahun setelah itu Allah akan berikan kelapangan, Allah akan berikan kemudahan. Banyak orang yang awalnya nggak mampu, begitu berkurban Allah berikan kelapangan. Dan bahkan sebaliknya, orang-orang yang kaya yang wajib dia berkurban, dia gak berkurban, maka dia abetar. Surah yang paling pendek, Inna a'tainakal kausar, itu di ujungnya, Inna syani'aka huwa abetar. Yang gak mau ini berkurban, dia mampu berkurban, maka dia terputus. Makna putusnya, yang pertama putus dari rezeki Allah. Makna putusnya yang kedua adalah dia akan putus dari rahmat Allah. Putus yang ketiga, dia putus dari ampunan Allah. Bukankah yang kita miliki hari ini Allah yang berikan? Mungkin melalui bendahara gaji. Namun yang memberikan gaji itu bukan bendahara. Allah memberikan gaji. Seorang pengusaha ketika orang belanja ke tempat dia, bukanlah yang membeli ini yang memberikan rezeki, namun Allah yang menggerakkan. Nah, ketika Allah minta sebagian hartanya, kenapa enggak mau? Kalau seandainya ini Nabi Ismail enggak diganti dengan kibas, maka hari ini kita yang punya anak laki-laki disembelih anaknya. Ini perintah. Namun Allah tahu semua kita ini sayang anak-anak kita. Siapa yang tega menyembelih anaknya yang paling dia sayangi? Makanya Allah ganti dengan kibas. Tapi kalau enggak nih, sempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, perintah itu berlaku hari ini. Semua bapak-bapak hari ini yang punya anak laki-laki, sembelih anaknya. Mau enggak menyembelih anaknya? Tega enggak menyembelih anaknya? Maka tidak jawabannya. Yang sembelih ini sembelih rekeningnya sedikit, sembelih tabungannya sedikit, nggak banyak-banyak. Punya tabungan 5 juta, sembelih tabungannya 2 juta. Punya tabungannya 10 juta, sembelih 2 juta. Maka perintah hari ini menyembelih rekening banknya, bukan menyembelih anak-anaknya. Ini kemudahan yang Allah berikan. Nah, setelah lakukan kemudahan ini masih kita mengelak. Kan utang, Ustaz. Ya utang dikondisikan 10 tahun, 20 tahun. Maka ini perintah. Yang mau melakukan perintah ini, yakinlah bahwa Allah akan berikan kelapangan.
Allah berikan kemudahan. Tidak ada kasusnya, ceritanya sampai hari ini orang berkurban jatuh miskin. Yang ada sebaliknya, orang kaya raya nggak mau berkurban bangkrut. Itu ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah daging kurban boleh dibagi kepada non muslim? Ya, daging kurban boleh nggak dibagikan kepada orang non muslim? Hukum asal daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada karib kerabat. Pertanyaannya kalau begitu, hukum dasarnya ini, boleh nggak orang kafir mendapatkan hadiah? Jawabannya boleh. Nabi sering memberikan hadiah ke orang kafir Quraisy. Kalau begitu, daging kurban boleh diberikan kepada orang non-muslim. Bukan atas nama sedekah, namun atas nama hadiah. Berarti yang punya sahabat, yang punya kawan saudara, yang non-muslim, dapat 6 tumpuk mungkin hari itu, boleh bagikan bagian tumpuknya itu kepada saudaranya yang non-muslim. Yang kedua, kurban hari raya, apakah boleh kita sebagai makmum bercakap-cakap? Nah, bercakap-cakap ini ala Malaysia, iping-uping, bercakap-cakap. Kalau khatib naik mimbar pada hari Jumat, kalau khatib naik mimbar, man qala li sahibihi ansit faqad laga, ini hadis dari Abi Hurairah. Kalau khatib naik mimbar pada hari Jumat, yang masih ngomong-ngomong dan bahkan bilang diam saja ke sahabatnya, ke sampingnya, dia faqad laga, berkurang pahala Jumatnya. Kalau begitu di hari Jumat nggak boleh cakap-cakap. Yang boleh cakap-cakap khatib. Yang mau cakap-cakap dia khatib. Ini di hari Jumat. Dan sunnah ini berlaku untuk orang yang mendengarkan khatib di Idul Fitri dan Idul Adha. Namun begini nanti, kapan dibolehkan, kapan enggak. Secara hadis, dalil, kita menemukan cara khutbah Idul Adha itu atau Idul Fitri 2 model. Model yang pertama seperti khutbah Jumat, artinya 2 khutbah. Antara khutbah itu khatib duduk. Cara yang kedua, ini hadis dari Bara bin Azib. Nabi mengatakan, man khataba aidan, yang menjadi khatib pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, man arada ayyajlisa falyajlis, yang mau duduk silakan duduk. Artinya kalau Jumat khatib enggak boleh duduk. Namun duduk kapan dia? Antara 2 khutbah. Namun khatib Idul Fitri, Idul Adha, khatibnya boleh duduk. Yang kedua, man yazhab falyazhab, maknanya yang mau berdiri boleh berdiri. Dan Nabi pernah khatib hari Lebaran itu 1 khutbah, enggak pakai duduk. Nah, model yang ketiga ini mengadopsi yang pertama, namun dengan cara berbeda. Yang ketiga ini khatib naik mimbar, dia baca semua rukun-rukun dulu. Rukun dulu semuanya, duduk lagi dia, naik lagi. Nah, habis rukun khatib ini ceramah. Kalau mudik modelnya makmum boleh bercakap-cakap. Karena rukun dah habis. Bahkan yang mau pulang boleh pulang itu. Kan udah habis rukunnya Ustaz. Nah, gitu kan. Ini kalau khatibnya model yang ketiga tadi. Dia naik khatib pertama mimbar, baca rukun khutbah pertama, khutbah kedua, nah habis kedua ini khatib ceramah. Ini sama ceramahnya seperti ceramah Maulid, ceramah Isra Mi'raj. Nah makmumnya boleh bercakap-cakap. Namun kalau yang 2 model tadi, maka ini
si makmum makruh hukumnya bercakap-cakap. Maka nanti BKM atau bagian takmir masjid membedakan mengundang khatib, mana khatib untuk ceramah Isra Mi'raj, mana khatib untuk hari lebaran atau Id, mana khatib untuk sembahyang Jumat. Kalau sempat khatibnya tadi yang kita undang penceramah Maulid, penceramah Isra Mi'raj yang banyak ini lucu-lucunya, sehingga makmumnya ketawa. Ini nggak tepat untuk sembahyang Id dan juga sembahyang Jumat. Kalau mau mengundang khatib yang lucu-lucu tadi, boleh untuk ceramah Isra Mi'raj, untuk ceramah tadi ini Maulid, untuk ceramah ini Muharram, ceramah halal bihalal. Nah, untuk khatib Jumat dan khatib Idul Adha, Idul Fitri, ini bawaannya serius. Dan kalau mungkin yang sedih-sedih, ala Arifin Ilham, jangan pandai somat ketika itu, semalu lucu dia, kelebihannya. Pakil Ustadz Adi DLC, Khalid Basalamah misalnya. Tapi kalau ceramah Maulid, panggil ini Ustadz Somad. Isra Mi'raj, Ustadz Somad, jagonya ini. Semua jamaah ketawa. Coba bayangkan kalau khatib Jumat, khatibnya lucu, ribut jemaah ketawa-ketawa semuanya. Ini nggak sah Jumatnya, membuat Jumat jadi batal. Dan ini pilihan BKM atau bagian takmir masjid mengundang khatib untuk momen-momen yang tepat tadi. Iya, ini dijawab. Ini udah. Bagaimana kalau kita ini bercakap-cakap ketika khatib lagi naik mimbar? Selanjutnya kita masuk waktu ini. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong diklarifikasi mengenal yang Ustaz bilang minggu lalu bahwa sembahyang Jumat di Zipur tidak sah. Kenapa Pak Ustaz? Nanti kita bahas nanti lebih tepat tentang bab nanti sembahyang Jumat. Kita bahas ini. Kenapa sebagian para pendapat mengatakan bahwa sembahyang di Masjid Abu Indapuri nggak sah, di Zipur nggak sah. Sebenarnya sama dia tentu hari ini, tentukan hari ini di mana aja yang sah sembahyangnya. Dia pun nggak jawab begitu. Dia bilang di LP Janto nggak sah sembahyangnya. Di Masjid Abu Indapuri nggak sah Jumatnya. Di Zipur nanti juga nggak sah Jumatnya. Nanti kita kaji nanti ini di pertemuan selanjutnya di bab sembahyang Jumat untuk lebih tepatnya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menanyakan Ustaz, saya sering melihat orang yang berkurban, setelah hewan kurbannya dipotong, dia membasahi telapak kakinya dengan darah hewan kurban. Apakah ada dalilnya Ustaz? Ya. Itu kebanyakan juga orang-orang India. Itu darah kurbannya diambil, disebarkan ke jalan-jalan, ke depan rumah. Sekarang kita lihat, nanti bagi yang berkurban, itu jangan lupa, yang menyembelih kurban itu, yang paling pokok dia membaca adalah Bismillahi Allahu Akbar. Boleh juga ditambah dengan tadi, siapa yang berkurban. Ini kurban misalnya Mas Joko dan keluarga. Bismillahi Allahu Akbar. Namun kalau kurbannya hanya dibaca, ini kurban Mas Joko misalnya langsung sembelih, ini haram dagingnya. Yang menyembelih kurban, yang dia baca hanya ini kurban Mas Joko dan keluarga, itu haram dagingnya. Karena disembelih bukan atas nama Allah. Setiap sembelihan yang bukan atas nama Allah itu haram. Yang paling tepat Nabi mengajarkan itu Nabi berkurban doha wasammallaha wa kabbara. Nabi membaca nama Allah dan takbir. Maknanya Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, hadis menjelaskan hadza li Muhammad, ini kurban Nabi Muhammad, wali ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, wa ummati Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad. Maka boleh nanti menyebutkan nama kepala keluarga.
Ini kurban Mas Joko dan keluarga. Bismillahi Allahu Akbar. Terus setelah disembelih kurban itu, yang berkurban yang menyembelih orang lain, maka sunnahnya dia menengok darah yang tumpah itu. Nabi katakan ke anak beliau Zainab, ya Zainab, unzuri udhiyataki, tengoklah sembelihan kamu. Wa kullu kutra, setiap tetesan darah yang jatuh dari kurban itu penghapusan dosa. Semua hadis, fa innad dam, darah itu la taqa min Allah, enggak sampai kepada Allah qabla an tasila 'alal ardi, sebelum menyentuh tanah. Maka makna bahwa darah kurban itu bagi yang berkurban tadi ini tetesannya penghapusan dosa, namun sangat tergantung kepada keikhlasan orang yang berkurban. Nabi baca setelah itu. Nah ini kita pernah kaji dulu doa iftitah. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bagi orang yang berkorban tadi, setelah disembelih kurbannya itu, maka bacaan doanya adalah inni wajahtu wajhiya sampai habis. Sambung lagi. Nabi ajarkan, ya Fatimah kuli, katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan seterusnya. Ini yang kita baca setelah korban itu disembelih. Lantas bagaimana kakinya dimasukkan ke sana? Nabi nggak pernah ajarkan. Kita nggak menemukan juga pendapat ulama di situ. Mungkin ada pendapat orang kalau kakinya itu cemekam, gitu. Kakinya cemekam kalau sembuh pakai darah kurban misalnya. Atau kakinya itu apa namanya, pecah-pecah tumitnya, dia merapat tumitnya itu, mungkin ini saran orang-orang yang mengamalkan itu pakai darah. Namun maknanya tadi setelah dalil kita nggak menemukan orang setelah berkurban kakinya dicemplungin ke tempat darah itu. Ya, namun darah itu bagian dari najis, kalau orang mau sholat mesti bersihkan dulu. Ya, bagaimana hukumnya melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau enggak resmi? Karena ini kurban, ini mau ibadah aja udah ada ilegal-ilegalnya. Ini mau ibadah. Maka kita sangat sayangkan sekali. Ini hari ini daftar tunggu haji sampai 8-10 tahun dan bahkan 17 tahun daftar tunggu haji. Nanti yang udah mendaftar jangan heran, ada tawaran nanti akan dibel tuh, Pak mau cepat nggak? Mau cepat nggak? Kalau kita mau bayar jawab cepat, mau cepat, maka orang akan ngurus, berangkatnya akan lebih cepat. Namun secara logika, orang yang jatahnya berangkat tahun 2030, berangkat 2020, itu pasti menggantikan nama orang lain. Dan semua orang kepingin cepat berangkat. Dan kita ambil jatah antrian orang lain. Beribadahnya kita udah menzalimi orang lain. Ini macam mana hukumnya? Ibadahnya menzalimi yang lain. Yang mendaftar tunggulah daftar tunggunya. Namun yang udah berniat mendaftar, Allah mencatat orang itu akan berangkat haji. Ini maaf, seandainya orang ini mendaftar haji, masuk daftar tunggu, sebelum berangkat meninggal dunia, Allah mencatat hajinya. Jadi nggak perlu mesti segera-segera. Biasanya ini yang mau cepat-cepat ini ingin mendapatkan gelar. Kamu cepat deh. Ini kan haji. Haji Joko. Hajah Jokowiyah misalnya gitu. Kalau cewek kan Jokowiyah. Hajah Jokowiyah. Ini mendapat gelar ini nih. Tapi yang ikhlas tadi ini udah daftar,
tunggulah daftar tunggunya. Kalau begitu, bagaimana tadi ini orang melakukan haji ilegal? Enggak betul, enggak benar. Apabila orang ingin berkurban, namun kukunya atau rambutnya setelanjur dipotong, bagaimana Ustadz? Apakah masih bisa berkurban? Ya. Yang tadi ini sunnahnya. Ketika sunnahnya tadi ini orang mau berkurban, sunnahnya nggak memotong rambutnya, kukunya. Tujuannya adalah menambah anggota tubuh nggak disentuh oleh api neraka. Artinya kuku yang nggak dipotong itu, rambut dan bulu-bulu itu nggak disentuh api neraka. Terus ketika orang terpotong sudah rambutnya, terpotonglah kukunya, apakah sah kurbannya? Sah kurbannya. Namun dia mendapatkan fadilahnya tadi. Maka 3 mazhab menempatkan ini makruh hukumnya memotong bulu dan kuku sampai nanti sembelihannya dipotong. Dalam mazhab Hanafi membolehkan, tidak makruh. Betul, orang ini ikut mazhab Hanafi ini. Ikut mazhab Hanafi, enggak makruh. Namun yang tepatnya ini yang belum memotong tahan potongannya sampai nanti kurbannya dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah. Tunggu kita berhentikan ini. Assalamualaikum ya Ustaz. Kenapa pada waktu setelah asar subuh pas matahari tengah-tengah dilarang untuk sholat sunat? Iya, hadis menjelaskan demikian. Salasu auqatin, 3 waktu bunyi hadis. Yumna'u fiha shalah, dilarang kita sholat, iya di 3 waktu ini. Kecuali kalau kita ini di Mekah atau di Masjidil Haram, itu 3 waktu ini nggak berlaku. Yang mau tawaf sudah yang asar tawaf, yang mau tawaf sesubuh tawaf, yang mau tawaf ketika matahari naik tawaf. Artinya ini nggak berlaku di Masjidil Haram, namun berlaku di Yom Kippur. Berlaku di Yom Kippur. Kenapa demikian? Masjidil Haram fadilah, kelebihan yang dimiliki oleh masjid-masjid lain. Assalamualaikum ya Ustaz. Menanyakan Ustaz, saya sering melihat orang yang berkurban, setelah hewan kurbannya dipotong, dia membasahi telapak kaki, sama tadi jawab ayatnya ini. Terus bagaimana hukumnya? Misalkan ibadah haji kalau melalui rute nggak resmi, sama juga tadi. Kita jawab juga. Berarti ini bolak-balik ini udah nih. Habis berarti. Ya, terima kasih. Ini yang kita kaji malam hari ini tentang kurban dan Idul Adha. Namun setiap ibadah yang ikhlas yang kita lakukan, yang hari ini belum mampu berkurban, niatkanlah tahun depan kita berkurban. Allah akan menyampaikan niat kita ini untuk berkurban. Dan setelah itu orang-orang berkurban ini Allah akan berikan kemudahan. Banyak contoh. Orang yang awalnya dia pengemis dan mau berkurban, setelah berkurban enggak mengemis lagi. Orang yang tukang pungut barang-barang bekas berkurban, setelah berkurban dia punya rumah. Makanya banyak kisah. Maka kalau janjikan ke lapangan tadi yang mau berkurban. Maka orang-orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran 134 itu bunyinya alladzina yunfikuna fisarra'i wadarra, yang mau menginfakkan hartanya dalam kelapangan maupun dalam kesempitan. Ini yang terakhir, kita minggu depan ini nggak ada pengajian ini, kita liburkan. Ketika perang Yanmur ini tahun 13 Hijriah, artinya setelah Nabi wafat. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 2 tahun setelah itu perang lagi melawan Bizantium Romawi. Seorang sahabat namanya dia Ikrimah bin Abi Jahal. Semua orang tahu ini siapa Abu Jahal. Ini konconya Abu Lahab. Jadi Abu Jahal ini konco nih, yang nggak pernah rela Islam ini. Nah ini anaknya Ikrimah bin Abu Jahal.
Nah dulu juga Ikrimah ini ikut ayahnya, orang yang paling kasar menentang Islam ini. Namun dia masuk Islam. Nah di perang Yarmuk ini dia ikut. Nah jadi si Ikrimah ini orang yang paling semangat membunuh musuh-musuhnya. Nah ketika itu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, ya Ikrimah, hati-hati, jangan terlalu bernafsu menyerang musuh. Kami masih butuh engkau ya Ikrimah. Kata Ikrimah, ya Khalid, engkau sering ikut perang dengan Nabi. Saya baru kali ini ikut perang. Saya baru kali ini berjihad. Saya akan balas kejamnya saya kepada Nabi dahulu. Ingkar saya kepada Nabi dahulu akan saya balas dalam perang ini. Saya akan bunuh semua ini orang kafir ini. Kata Ikrimah. Nah akhirnya Ikrimah ini terluka dan banyak luka di tubuhnya. Dibaringkanlah Ikrimah ini oleh perawat perang ketika itu di samping Haris. Satu lagi namanya Umair bin Zuhair. 3 orang sahabat yang terluka dibaringkan. Ikrimah haus. Dia minta air. Perawat mengantarkanlah air ke Ikrimah. Namun tak kalah perawat ini mau menyuapkan Ikrimah air tadi ke mulutnya, di sampingnya Haris berkata, haus, tolong air. Kata Ikrimah, berikan air ini ke si Haris. Dia lebih butuh. Perawat bawa lagi air ke si Haris. Mau minumkan Haris air itu. Namun tak kalah Haris mau minum, kata Umair bin Zuhair, tolong minum, kata Umair bin Zuhair. Kata Haris, tolong berikan air ini kepada Umair, dia lebih butuh. Perawat ambil air lagi tadi, bawa ke Umair bin Zuhair. Namun sebelum sempat Umair minum air juga, Ikrimah minta air lagi. Kata Umair, kasihkan air ini ke Ikrimah. Air yang segelas tadi dibawa lagi ke Ikrimah. Namun belum sempat Ikrimah ini minum, dia mati syahid. Si perawat bawa lagi air ini ke si Haris. Ternyata Haris sudah syahid juga. Bawa lagi air ini kepada Umair bin Zuhair tadi. Ternyata juga Umair sudah wafat juga. 3 orang sahabat ini mati syahid. Air yang segelas tadi nggak sempat diminum. Sampai bukti yang saya ada hari ini. Nggak sempat diminum. Artinya bahwa ketika orang sekarat, yang perlu air tadi, ketika itu uang ini nggak ada harganya. Yang butuh dia adalah air. Namun yang butuh air itu dia mau sumbangkan ke orang lain yang lebih butuh lagi. Makna begini, kita hari ini semua butuh uang. Semua butuh harta kita hari ini. Kalau ada orang bilang hari ini, kami nggak butuh uang. Ini cek ini gila mungkin. Mungkin gila. Kalau dia bilang saya nggak butuh harta, nggak butuh uang, mungkin dia miring gitu. Namun maknanya, betul kita butuh harta, kita butuh uang. Namun ingatlah, banyak orang yang lebih butuh dari kita. Maka sumbangkan. Nah, kurban adalah sedekah yang paling baik. Di antara sedekah yang paling mustajabah, yang paling bermanfaat, maka amal sedekah yang paling tinggi derajatnya itu berkurban. Membantu fakir betul, membangun masjid betul sedekah juga, namun nilainya berkurban jauh lebih tinggi ketimbang kita ini sedekahnya ke fakir. Namun juga bermakna bahwa enggak sedekah ke fakir juga. Ini tadi ini nilai atau fadilah kita ini berkurban. Semoga yang belum tahun ini berkurban, tahun depan dapat berkurban. Dan yang sudah terus lanjutkan. Dan kurban ini perintahnya setiap tahun. Enggak cukup seumur hidup sekali. Karena bunyi hadis, man wajada sa'ah, yang punya kelapangan rezeki terus berkurban. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat, dan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mari
tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.